datang di channel KPD Public Speaking bersama saya, Diana Marliana. Di video kali ini, kita akan ngebahas seputar public speaking. Ngomong-ngomong tentang public speaking nih, seperti yang kita tahu bahwa semua orang dapat berbicara, tapi nggak semua orang dapat berbicara dengan lancar dan juga menarik di depan umum. Apalagi kalau Anda dihadapkan pada suatu situasi yang mengharuskan Anda berbicara dan menjadi pusat perhatian di sebuah acara resmi maupun tidak resmi. Tentunya Anda harus menyajikan dan menyampaikan isi dari suatu materi yang akan disajikan dalam pidato tersebut. Tentunya, cara mengungkapkan dan cara menyajikannya memiliki teknik-teknik tersendiri. Tetapi tidak perlu khawatir, hal itu bisa dipelajari. Tapi, di video kali ini kita nggak akan ngebahas tentang gimana sih tipsnya, gimana sih caranya kita mampu menguasai skill dari public speaking tersebut. Tapi di video kali ini kita akan ngebahas atau kita akan ngobrolin dulu tentang sejarahnya dulu nih. Sebelum ke tipsnya, kita tentu harus tahu apa sih sejarahnya dari public speaking tersebut. Sebelum ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kita semakin semangat mengembangkan channel ini. Langsung aja kita ke videonya. Nah, ternyata sebelum adanya istilah public speaking telah lahir terlebih dahulu istilah retorika. Retorika ini lahir di Yunani sebelum Masehi yang berarti keahlian berbicara atau pidato. Retorika ini bertolak pada pemikiran bahwa manusia dapat menggunakan perasaan atau pendapat yang umumnya benar. Nah, sehingga dalam penyebaran agama pada abad ke-5 dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai bakat retorika, karena tanpa adanya bakat berbicara pada waktu itu menyebabkan pesan yang akan disampaikan belum tentu dapat diterima dan dimengerti. Namun, sekarang peranan media massa dapat membantu penyampaian pesan kepada pendengar, penonton, dan pembaca. Kita kenal aliran sofisme yang berpendapat bahwa manusia ialah makhluk yang berpengetahuan dan kemauan, dan masing-masing manusia mempunyai penilaian sendiri mengenai baik buruknya sesuatu, mempunyai nilai-nilai etika sendiri, maka kebenaran suatu pendapat hanya dapat dicapai dengan memenangkan pendapatnya. Hal ini bisa tercapai kalau memiliki keahlian berbicara. Jadi, aliran ini mengemukakan kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan bila mencapai kemenangan dalam pembicaraan penganut aliran retorika Socrates dan Gorgias. Retorika digunakan demi kebenaran. Melalui dialog dengan teknik ini, kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Dilihat dari sejarah, manusia mempunyai hasrat dan kebutuhan untuk menyampaikan perasaan, pendapat, dan juga pengalaman-pengalaman kepada banyak orang, di samping mereka menyampaikannya kepada orang tertentu. Plato sebagai seorang pendidik juga mengemukakan bahwa retorika penting sebagai metode pendidikan, sebagai alat untuk mencapai kedudukan dan juga pemerintahan, dan juga sebagai alat untuk mempengaruhi rakyat. Aristoteles juga mengajarkan dalam retorika bahwa orang harus berbicara dengan jelas, singkat, dan juga meyakinkan. Apabila kita gambarkan pada waktu itu, bagaimana kita meyakinkan suatu pengadilan terhadap sebuah kasus sehubungan dengan pengambilan tanah milik rakyat yang diambil oleh para tirani yang berkuasa ketika kala itu. Kalau kita tidak mampu untuk menyatakan secara jelas dan lancar, kita termasuk ke dalam orang yang gagal mempertahankan milik kita, karena dahulu belum ada pengacara yang membantu mempertahankan milik kita sendiri pun di depan pengadilan. Sehingga para ahli menganggap retorika kalau dilihat dari tinjauan komunikasi disebut sebagai speech of communication atau public speaking. Sehingga para ahli juga menganjurkan betapa pentingnya mempelajari public speaking, apalagi kita yang bergerak di bidang usaha dan kehidupan sosial lainnya. Bahkan, kemampuan dan juga pengetahuan yang kita pelajari tentang public speaking dapat menentukan kehidupan kita di masa depan. Nah, itu dia video pembahasan tentang sejarah public speaking. Terus, apa sih public speaking itu? Dapat kita definisikan secara sederhana bahwa public speaking adalah suatu proses
berbicara kepada sekelompok orang dengan tujuan memotivasi, memberikan informasi, mempengaruhi, dan atau menghibur audiens. Sehingga istilah public speaking berawal dari para ahli retorika yang memiliki arti seni atau keahlian dalam berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Itu dia definisi secara sederhana mengenai public speaking. Terus, apa sih pentingnya public speaking? Apa sih pentingnya kita mempelajari public speaking? Coba jawab di kolom komentar ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Segitu dulu aja video kali ini, jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya kami tim KPD Public Speaking dapat terus berkembang dan juga semangat dalam membuat konten yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih dan sampai jumpa!